Bicara fraksi PKB. Selanjutnya kita berikan kepada fraksi Partai Nasdem. Kepada juru bicara saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sika terhadap pidato pengantar Bupati atas rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara Kabupaten Sika tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua dan para Wakil Ketua serta segenap anggota DPRD Kabupaten Sika yang tergabung dalam 9 fraksi. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Sika. Yang kami hormati Saudara Ketua Pengadilan Negeri Maumere, Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Sika, Saudara Kapolres Sika, Saudara Komandan Distrik Militer 1603 Sika, Saudara Komandan Lanal Maumere, Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli, para asisten dan para pimpinan organisasi perangkat daerah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh wilayah Kabupaten Sika, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh adat, para pimpinan organisasi masyarakat Kabupaten Sika, organisasi sosial politik, pimpinan partai, para wartawan dan wartawati, singkatnya seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sika di mana saja berada yang kami muliakan, kami banggakan dan kami cintai. Perubahan itu tidak jatuh dari langit. Semuanya adalah buah dari pilihan pertarungan dan perjuangan. Surya Paloh. Salam restorasi. Pimpinan dan sidang dewan yang terhormat, mengawali sikap dan pemandangan politik ini, fraksi Nasdem mengajak kita semua sebagai umat yang beriman untuk bersama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas penyertaan, bimbingan, berkat-Nya sehingga kita dapat berada dan berjumpa kembali di Lepo Kula Babong yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengambil bagian dan mengikuti rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap perubahan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara Kabupaten Sika tahun anggaran 2025. Pimpinan dan sidang dewan yang terhormat, di balik berbagai keberhasilan dan kesuksesan yang telah diraih, masih banyak hal yang dibutuhkan pembenahan dan perbaikan. Secara khusus dalam menjawab berbagai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dan yang tertuang dalam rancangan KUA PPAS Kabupaten Sika tahun anggaran 2025. Fraksi menyadari dengan sungguh bahwa tidak pernah ada sebuah keberhasilan tanpa diikuti dan dibayangi oleh sejumlah kegagalan dan sejumlah nilai ketidaktercapaian dalam upaya kerja keras dalam mewujudkan keberhasilan. Fraksi sependapat dengan pemerintah tentang upaya yang ditempuh pemerintah dalam melakukan perubahan atas pelaksanaan APBD Kabupaten Sika tahun anggaran 2025 atas dasar amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, fraksi menyepakati
upaya ini melalui berbagai kebijakan yang mengalami penyesuaian, baik untuk pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Pimpinan dan sidang dewan yang terhormat, berikut ini fraksi ingin menyoroti berbagai perubahan asumsi KUA PPAS APBD Kabupaten Sika tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan. Fraksi memahami dengan sungguh bahwa akibat dampak pinjaman daerah telah mengobrak-abrik struktur APBD tahun anggaran 2025 sehingga berpengaruh langsung terhadap alokasi anggaran yang telah disediakan dan ditetapkan untuk membiayai berbagai kegiatan dan program strategis pemerintah. Kendati demikian, fraksi tetap mengkritisi bahwa pemerintah belum mampu mewujudnyatakan berbagai asumsi proyeksi capaian sesuai arah dan pedoman yang termuat dalam perubahan KUA PPAS APBD Kabupaten Sika tahun anggaran 2025. Di samping itu, fraksi tetap meragukan rencana pencapaian target PAD per 22 Agustus 2025 baru mencapai sebesar 67.290.412,19 atau baru mencapai 59,16%. Apalagi mengalami kenaikan target PAD pada tahun 2025 sebesar 1,09%. Oleh karena itu, fraksi tetap mendorong agar semua OPD pengelola PAD segera melakukan terobosan dan inovasi dalam upaya pencapaian target-target pendapatan. Lebih dari itu, fraksi juga mencermati penurunan target pendapatan pajak daerah sebesar 5.404.940.710 atau turun 12,61% dari target semula sebesar 43.661.837.055 menjadi hanya sebesar 38.156.896.345. Mohon penjelasan pemerintah. Karena hasil pengamatan fraksi ditemukan bahwa penurunan pendapatan pajak daerah juga terjadi pembiaran oleh petugas yang bersentuhan langsung dengan penagihan pajak, yang mana mereka tidak melakukan validasi terhadap perubahan data di lapangan. Sebab ditemukan bahwa begitu banyak di atas lahan kosong ternyata sudah ada bangunan bagus, namun yang tertera di SPPT-nya masih membayar pajak buminya saja. Untuk itu fraksi menegaskan kepada Dinas Bapenda untuk segera melakukan validasi data sehingga pajak daerah PBB akan mengalami kenaikan. Yang berikut terkait penurunan dana transfer sebesar 21.076.587.549 yang semula sebesar 1.207.359.087.886 turun menjadi sebesar 1.186.282.500.337. Terhadap hal ini, fraksi meminta penjelasan pemerintah mengapa dana transfer tersebut mengalami penurunan. Fraksi meminta penjelasan pemerintah terkait realisasi per 22 Agustus 2025 dari dana bagi hasil yang realisasinya baru mencapai sebesar 1.454.658.400 atau baru mencapai 19,08%. Dan terkait dengan DAK fisik yang realisasinya baru mencapai 7,64% dari alokasi anggaran sebesar 52.342.166.000. Fraksi meminta penjelasan pemerintah. Yang kedua, fraksi sependapat dengan pemerintah agar perubahan belanja dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah secara real dengan mendahulukan perhitungan belanja-belanja wajib dan mengikat pada komponen belanja langsung dan belanja tidak langsung. Di samping itu, fraksi juga tetap mendukung upaya pemerintah untuk penanganan yang disertai dengan penyediaan jaring pengaman sosial kepada masyarakat miskin. Kendati demikian, fraksi tetap mempertanyakan sejauh mana pemerintah telah melakukan kebijakan untuk menjaga kondisi kestabilan ekonomi secara berkelanjutan,
secara nyata dalam upaya pemulihan perekonomian daerah. Fraksi juga merasa prihatin atas efisiensi anggaran pada belanja operasi, belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja tidak terduga. Hal ini oleh fraksi merasa bahwa di tengah situasi keprihatinan dengan kondisi fiskal yang buruk, pemerintah harusnya menambah pada komponen belanja, bukannya terjadi pada penurunan pada komponen belanja ini. Mohon penjelasan pemerintah atas kondisi ini. Karena menurut fraksi, hal ini merupakan bentuk kontradiksi dari niat dan upaya kita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Yang ketiga, pembiayaan. Pada kesempatan ini, fraksi juga mempertanyakan penurunan 61,72% atau sebesar 70 miliar 538 juta 329.018 rupiah, 34 sen dari perkiraan semula sebesar 114 miliar 287 juta 919.664. Apakah benar ini merupakan perolehan penerimaan silpa real tahun 2024 atau seperti apa? Mohon penjelasan pemerintah. Pimpinan dan sidang dewan yang terhormat. Adapun beberapa hal yang ditemukan fraksi ketika melakukan kunjungan ke masyarakat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan kedisiplinan para guru di setiap sekolah, bahwa hasil investigasi fraksi di lapangan ditemukan ada guru yang tidak disiplin, khususnya guru yang mengajar di SMP Negeri 4 Kojadoi. Sering terjadi datang ke sekolah Senin Kamis, bahkan datang sebulan sekali. Dan lebih sadis lagi, anak sekolah datang tapi gurunya tidak masuk sekolah. Kasihan anak-anak yang di kampung sebelah menggunakan dayung sampan, mereka hanya datang bermain tapi gurunya tidak ada. Guru selalu datang terlambat, bahkan terkadang anak datang sekolah hanya untuk bermain di sekolah karena gurunya tidak masuk sekolah. Karena itu pada dinas terkait agar segera melakukan pengawasan dan evaluasi secara khusus terhadap guru yang ada di sekolah tersebut. Dan mungkin juga terjadi di sekolah-sekolah lain, sehingga tidak heran kalau terjadi penurunan angka minat sekolah untuk masuk di SMP Negeri 4 Kojadoi. Karena ada tren grafik penurunan. Kami khawatir sekolah itu akan tutup karena orang tua tidak percaya lagi dengan sekolah itu karena guru tidak masuk. Karena itu fraksi meminta penjelasan pemerintah terhadap para guru yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Yang kedua, terkait dengan keakuratan data tentang masyarakat yang ada di aplikasi pemerintah, fraksi minta penjelasan pemerintah terkait perbedaan data yang ada di dinas-dinas. Mengapa bisa terjadi perbedaan data tentang orang yang sama? Pertanyaan fraksi, sejauh mana validasi data yang dilakukan oleh petugas validasi data? Hampir di semua tahun mengeluarkan dana untuk memvalidasi data. Karena hasil uji petik fraksi ditemukan di lapangan bahwa masyarakat seharusnya dapat bantuan, pada akhirnya tidak mendapat bantuan karena kesalahan data yang di aplikasi pemerintah. Ini terkait dengan kategori desil yang ada di dinas sosial. Ada yang desil 5 ke bawah tapi ada mobil Innovanya. Tapi ada juga yang desil 5 ke atas tapi tidak mendapat bantuan untuk atau 5 ke bawah yang seharusnya mendapat bantuan tapi dia ada mobil Innovanya. Tapi ada juga yang desil 5 ke atas tapi dia mendapat bantuan. Ini terkait dengan di BPJS PBI kemudian di perumahan. Kemudian ada juga yang meninggal sudah 3 tahun tapi masih ada datanya di fraksi mendorong pemerintah untuk memvalidasi data dan penyelesaian desil. Yang ketiga, terkait dengan akses jalan lintas desa, khususnya desa Riit menuju desa Mahebora, desa Riit menuju Tilang, agar pemerintah segera melanjutkan pembukaan akses jalan tersebut yang dapat menghubungkan 3 desa tersebut. Mohon penjelasan pemerintah. Terkait dengan fasilitas Puskesmas Teluk dan Puskesmas Kojagete masih jauh dari kata memadai. Fraksi mendorong pemerintah untuk memperhatikan secara serius terkait fasilitas umum yang seharusnya ada di 2 puskesmas tersebut. Terkhusus di Puskesmas Kojagete, perlu tempat penyiapan beberapa obat yang membutuhkan suhu tertentu, seperti pengadaan freezer yang didukung dengan pengadaan listrik tenaga surya.
karena belum ada jaringan listrik PLN di Kojagete. Mohon penjelasan pemerintah. Karena berdasarkan informasi Kepala Kapus, tindakan untuk ibu melahirkan tidak bisa dilayani karena ada beberapa obat yang harus pakai freezer, tapi di situ tidak ada listrik. Mereka butuh sekitar 50 juta untuk ada listrik, minimal tenaga surya untuk bisa. Pimpinan dan sidang dewan yang terhormat, demikian pemandangan umum fraksi Partai Nasdem terhadap pidato pengantar atas rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas dan plafon anggaran Kabupaten Sika tahun anggaran 2025. Dan melalui rapat paripurna yang bermartabat ini, fraksi Nasdem menyatakan siap untuk mengikuti pembahasan rancangan perubahan KUA PPAS Kabupaten Sika tahun anggaran 2025. Dan dalam sidang-sidang selanjutnya, semoga kasih Tuhan senantiasa memberkati seluruh perjuangan kita untuk kemaslahatan rakyat Nian Tanah Sika tercinta. Ubahlah segala ketakutan menjadi kekuatan untuk menyambut perubahan. Buanglah pikiran yang menghalangi, lanjutkanlah langkah untuk meraih mimpi. Sekian dan terima kasih.